di sini diceritakan tentang seorang bapak yang pengen beliin smartphone buat anaknya karena harus sekolah online. Nah, iya kan? Nah, buat beberapa orang gitu, smartphone itu mungkin udah bukan jadi barang mewah lagi gitu. Tapi buat sebagian orang lain gitu, ketika saudara-saudara kita yang harus mau nggak mau sekolahnya online dan harus butuh smartphone, butuh jaringan internet, itu kan nggak semuanya jadi sesuatu yang mudah gitu kan. Nggak seperti ngebalikin telapak tangan buat orang-orang di kota gitu. Mungkin jaringan internetnya juga sulit, ataupun handphonenya dia belum tipe yang bisa online. Itu kan jadi satu poin cerita yang bisa menarik gitu sebenarnya kita share gitu ke orang-orang, bahwa nggak semua orang bisa seenteng lo gitu loh menghadapi pandemi ini gitu. Banyak banget masyarakat yang terdampak ini dan benar sampaikan ke dia, you're not alone kok, banyak juga yang mengalami ini, dan mungkin bisa jadi suntikan semangat buat dia untuk bangkit, untuk percaya bahwa nanti pasti ada jalan keluarnya gitu, bahwa semuanya juga mengalami kesulitan yang sama, tapi nanti pasti ada jalan keluarnya, kita sama-sama kok di sini gitu. Iya. Nah, tadi sempat dari ngomong ke Agla tadi, aku sempat kayak pas lagi nonton trailer tuh ada satu quotes atau speech gitu, kalau setiap cobaan yang besar pasti ada jalan keluarnya gitu. It's true gitu. Mungkin itu yang bakal kita temukan di film ini juga gitu ya. Iya. Oke. Benar. Oke, untuk next question. Mungkin di sini aku mau nanya ke Agla dulu. Pasti sebelum kalian mendalami karakternya, pasti Kak Vino dan Kak Agla juga sempat research mengenai fenomena ini gitu, tentang layoff di saat pandemi ini gitu. Nah, sempat menemukan insight menarik ya, mungkin mungkin insight-nya, ternyata selama kita kan berarti kan udah nyentuh 1 tahun nih, 1 tahun kena pandemi nih berarti nih. Apakah ketika research itu ada insight-insight menarik? Karena mungkin tadi dibilang setiap orang pasti ada cerita yang berbeda-beda gitu. Iya. Sebelum setiap kali aku syuting pasti aku do research dulu untuk karakter atau backstory-nya dari film ini gitu. Dan kebetulan karena ini kan aku jadi suaminya Puji. Nama karakter aku Ibu Marni, suami dari Bapak Puji yang kerja di pabrik gitu, lalu di PHK. Kebetulan banget adik kandung aku sendiri itu kerja di pabrik ya, bagian kantornya gitu. Jadi untuk research karakter ini aku pengen tahu background, untuk ngebayangin kira-kira suami aku tuh gajinya berapa ya, terus kayak apa yang bisa aku afford di dalam keluarga aku dengan gaji dia segini, terus kayak kira-kira bagaimana gerak-gerik, karena dari income orang kita bisa juga membantu untuk menciptakan gerak-gerik si karakter gitu, terus atau cara berbicara dia, hal-hal apa yang kira-kira aku punya di rumah dan aku nggak punya di rumah gitu. Jadi aku banyak ngobrol sama adik aku untuk cari tahu itu, mulai dari tanya-tanya gaji, terus gimana di pabrik itu, tingkatannya gimana segala macam gitu sih. Terus setelah pandemi ini ada perubahan apa di sana, apakah benar di PHK, terus kalau di PHK tuh ada tunjangan atau enggak, atau cara PHK-nya itu tiba-tiba apa gimana gitu sih. Karena Ibu Marni kan fokusnya di Pak Puji, Ibu Marni ini nggak terlalu banyak diceritakan kan, jadi aku in a way bergantung dari backstory-nya Puji untuk bisa menciptakan story-nya Ibu Marni gitu sih. Berarti mengambil bukan mengambil dari perspektif dari adiknya Kak Agla kan berarti kan, sorry. Iya benar, adik aku. Aku ngambil informasi-informasi yang terus aku menciptakanlah gambaran keluarga Mari dan Puji kira-kira seperti ini gitu. I see. Oke. Nah, untuk Kak Vino sendiri nih, berarti apakah ada kayak pas lagi research? Pertama mungkin gimana mungkin cara mendevelop karakternya pas lagi research, dan mungkin apakah menemukan insight menarik gitu? Sebenarnya kita sebelum mulai syuting tetap ada proses readingnya, kita diskusi dulu gimana sih sebetulnya karakter ini gimana gitu. Terus kalau dari gue pribadi sebenarnya gini, Puji ini nih ketemu dengan berbagai macam tipe orang gitu di film ini gitu.
tipe orangnya ini macem-macem banget gitu, dari yang egois, dari yang apa. Dan orang kan ketika di situasi yang sulit baru kelihatan aslinya gitu kan. Apalagi di situasi pandemi gitu. Ada yang mau nolong beneran nolong, ada yang cuma ngomong doang, ada yang bahkan punya utang juga kabur ketika ditagih utangnya malah ngeles gitu. Nah, gue tuh cerita-cerita seperti ini tuh banyak banget gue temuin justru di medsos. Jadi banyak banget tuh di medsos ketika pandemi si orang ini tiba-tiba ngilang, egois, bahkan cuek dengan prokes gitu. Nah, hal-hal ini tuh yang coba diselip-selipin sama Fajar di film ini gitu. Kalau riset langsung tentang karakter sebenarnya nggak ada sih, karena yang menariknya adalah ketika si Puji ini, keluarga ini ketemu sama orang-orang di sekitarnya. Itu yang ngebuat kayak perspektif baru bahwa ternyata dalam memandang pandemi itu nggak semua orang sama gitu. Ada yang kalau otaknya niatnya emang bisnis aja, jadi bisnis aja nih pandemi. Kalau nih orang otaknya mau jahat ya tetap jahat. Tapi kalau orangnya emang ini blow on dalam arti kata masa bodoh tentang kesehatan, udah disuruh-suruh pakai masker tetap aja dia nggak pakai masker gitu. Karena buat dia virus ini cuman konspirasi gitu misalnya. Konspirasi, ini tidak nyata. Tidak nyata gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang menjadi menarik di film ini, karena gue akan menemukan orang-orang seperti itu gitu di hal itu kan yang sebetulnya kita temuin di sosmed kan sering banget. Betul. Ini cuman agenda pemerintah ini apa gitu, sampai lo ketemu orang yang meninggal karena COVID baru lo sadar. Nah, gimana caranya karakter Puji ini berhadapan dengan orang-orang seperti itu sebenarnya? Ini yang jadi menarik. Oh, gitu. Oh, berarti itu ada di filmnya juga ya? Maksudnya kayak ada. Bukan cuman apa ya? Berarti bukan pandangan orang. Ini fokus bukan cuma untuk Puji juga, tapi berarti society juga. Kita mau benar. Banyak banget isu masyarakat yang akhirnya masuk kok di film ini. Kalau misalnya kamu lihat trailernya, ada orang pingsan di jalanan. Mungkin dulu sebelum pandemi ada orang pingsan kayak, kenapa semua nolongin? Sekarang tuh kalau ada orang pingsan, mau itu corona, itu bukan corona, itu semua orang langsung kayak takut kan mau nolongin, karena dia juga jagain diri dia sendiri dulu gitu. Iya sih, di pas trailernya dibuka dengan orang pingsan, terus orang-orang kayak, hati-hati mas, itu COVID mas. Karena parno duluan. Waktu awal pandemi semua begitu kan. Coba deh kalau kita flashback di awal pandemi, ada orang yang jatuh pingsan di Bali, padahal orang mabok. Semua orang tuh nggak ada yang mau deketin, nggak ada yang mau nolong gitu. Karena memang realitasnya seperti itu gitu, dan trailernya ngebuka film ini dengan hal yang dulu kita juga kayak begitu gitu. Iya, apalagi di awal pandemi gitu. Kita belum tahu banget kan apa gejala COVID ini gimana. Jadi kayak masih meraba-raba kalau masih simpang siur. Ini begitu lihat orang jatuh di jalan udah kayak wah ini corona nih, corona. Panik semua itu. Iya. Oh, I see. Oh, menarik juga ya berarti. Oke. Seru. Oke, untuk next question nih. Sebenarnya nih pertanyaan nih kepintas doang di aku nih. Ini kan film berarti rilisnya pas lagi liburan Lebaran gitu. Jadi bayangan aku, apakah ini film upaya juga supaya nggak mudik gitu? Ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Mau dibilang gitu nggak apa-apa juga, Evin ya? Bisa juga sebenarnya. Mau dibilang juga sih. Pemerintah biar orang pada nggak mudik ya nggak apa-apa juga. Iya, mungkin klik film juga. Wah, ini mumpung momennya orang-orang pada nggak mudik, ditayangin sekarang biar semua ada kegiatan di rumah gitu kan. Betul. Bisa silaturahmi di rumah sambil nonton film yang sebenarnya kan film sederhana banget nih, ringan banget. Semua keluarga, anggota keluarga tuh bisa nonton, dari yang besar sampai yang kecil tuh bisa nonton. Jadi mungkin salah satu momen yang pas kalau buat gue untuk keluarga, karena ketika orang nonton film ini pasti punya pandangan yang beda-beda gitu. Betul. Kayak misalnya, oh ini gue banget nih, ini si A, ini si B gitu. Karena banyak banget kita menemukan tipe-tipe orang di film ini ya, dalam upaya dia untuk bertahan dalam situasi pandemi yang sulit ini gitu. Jadi menurut gue, yang lo omongin tadi bener banget sih. Bisa jadi. Ada benernya juga ya? Mungkin ada yang nggak bisa ketemu keluarganya, nggak bisa mudik, terus dengan nonton film ini juga jadi merasa makin dekat gitu sama orang tuanya. Mungkin. Atau mungkin ada orang yang tadi sok-sokan soal corona, begitu nonton film ini, akhirnya pas nonton Lebaran, sorry ya bro, ternyata gue salah nih. Kebuka pandangannya. Oke, asik. Oke, ini short question aja sih. Untuk Kak Agla,
besok pingin nonton dengan siapa film Hari yang Dijanjikan ini? Rencananya. Kebetulan malam ini kita akan gala premier ya, preskon dan gala Oh, premier oke, bareng-bareng Virtual. virtual, Allcast dan sutradara. Jadi aku akan nonton pertama malam ini, deg-degan karena belum pernah nonton. Tapi yang pasti aku akan ajak keluarga aku, besok kan lebaran, kumpul keluarga gitu, dan kita juga nggak bisa kemana-mana. Biasanya kan tahun-tahun sebelumnya kita akan sowan tuh berkunjung ke rumah saudara. Berkunjung, iya. Karena nggak bisa. Ya udah, jadi kita ya di rumah aja. Aku mau ajak ini nonton ini rame-rame sih. Oh, oke. Untuk Kak Vino, short question juga nih. Berarti mungkin besok dengan keluarga juga ya, keluarga review. Pasti dengan keluarga sih, dan ntar malam juga memang kita ada acara. Mungkin kalau misalnya teman-teman dari kincir.com bisa lihat di Klik Film atau Falcon Pictures, siapa tahu bisa ikutan bareng kita nih nanti malam gitu. Tapi kalau misalnya dapat kesempatan, ya udah kalau gitu mungkin besok download Klik Film. Filmnya banyak, tapi nonton dulu film Hari yang Dijanjikan. Semoga, ya siapa tahu nanti habis nonton film itu kita bisa diskusi, bisa ngebahas gitu di forum yang lain gitu. Oke. Menarik. Iya, terus kalau yang udah nonton jangan lupa di-share di sosial media. Di sosial media, jadi, betul. Biar banyak orang yang tahu akan film ini. Karena kan ini film yang maksudnya gini, kadang kita tuh nonton film, ini relate, ini nggak relate. Tapi kalau pandemi ini tuh semua orang mengalami. Pasti semuanya relate. Semua di seluruh dunia mengalami. Jadi pasti ada setitik, kalaupun nggak banyak, pasti ada setitik yang kamu bisa relate. Jadi kayak semoga semua orang bisa nonton film ini. Benar. Amin. Oke. Menarik untuk teman-teman. Jangan lupa share di sosmed, tag Kak Vino dan juga tag Kak Aglanya juga gitu. Oke. Mungkin ini pertanyaan ini aku pengen ngobrol ke Kak Vino dulu nih. Kita bakal ada 3 pertanyaan untuk Kak Vino dulu. Kita ngomongin tentang si karakter Puji ini. Gitu. Oke. Berarti Kak Vino kan berperan sebagai Puji di film Hari Ini Dijanjikan itu. Boleh. Tadi sempat diceritakan juga sih lebih detailnya lagi gitu. Tapi mungkin untuk teman-teman tadi yang telat mungkin belum join gitu ya. Belum join gitu. Singkatnya aja untuk Puji ini. Oke, jadi sebenarnya Puji ini seorang kepala rumah tangga, punya 1 anak, sederhana banget hidupnya, pekerja pabrik yang hidupnya serba berkecukupan, yang cukuplah pas gitu, sederhana. Tapi di satu saat pandemi datang, dia mengalami ujian bahwa dia diberhentikan dari pekerjaannya, dirumahkan gitu. Nah, kebutuhan yang tadinya bisa dia penuhi pas-pasan sebenarnya itu menjadi nggak balance kan, karena pemasukannya otomatis stop, sementara kebutuhan hidup keluarga tetap berjalan, dan terutama kebutuhan si anak untuk sekolah ini yang tadinya dia belajar ke sekolah, harus sekolah online, membutuhkan smartphone. Nah, smartphone ini kan tadinya kalau dalam satu keluarga paling yang punya orang tuanya doang gitu kan. Dan smartphone ini juga paling yang dipakai bukan smartphone juga, paling handphone biasa yang cukup untuk komunikasi gitu, untuk kelas sosial si Puji ini. Tapi mendadak si anak ini butuh smartphone yang bahkan harus lebih canggih dibanding punya orang tuanya. Nah, untuk mendapatkan smartphone itu, si Puji ini harus ngutang gitu, karena nggak pandemi aja untuk dapetin smartphone itu nggak cukup, karena buat dia tuh itu sesuatu yang mewah, barang mewah gitu, apalagi saat pandemi itu. Nah, ketika dia mendapatkan handphone itu dipakai sama anaknya dengan cara utang gitu. Nah, film ini dibuka gimana caranya si Puji itu untuk membayar hutangnya. Gitu. Jadi prosesnya gitu. Jadi tadi seperti gue bilang, buat sebagian orang mungkin smartphone udah bukan jadi barang yang mewah. Lo bisa ganti smartphone cuman karena masalah fitur-fiturnya doang. Tapi ini ada sebagian saudara-saudara kita yang nyata loh, ini real gitu. Smartphone itu udah jadi barang yang sangat mewah banget gitu. Dan untuk mendapatkan itu nggak segampang itu gitu. Mungkin lo bisa dapat berapa kali gaji untuk bisa beli smartphone ini gitu. Nah, inilah lewat film inilah kita dibuka matanya bahwa nggak semua orang seberuntung
sebagian orang lagi gitu. Dan apalagi di situasi pandemi ini yang tadinya sulit jadi makin sulit, yang tadinya mudah menjadi lebih susah gitu untuk dijalanin. Gitu sih singkatnya sih, premis ceritanya tuh film Hari yang Dijanjikan tuh seperti itu. Hari di mana Puji ini jatuh tempo untuk membayar hutangnya untuk membelikan anaknya smartphone. I see. Dan juga menceritakan tentang proses-prosesnya juga. Gitu. Iya, gitu background pandeminya yang kita ketemu banyak orang dengan karakter yang beda-beda gitu, dengan yang segala macam deh lo temuin deh di sosmed tuh kayak gimana. Nah, ada di sini nih. Nah, ada di situ. Ya, oke. Oke. Nah, sebenarnya sih aku juga sempat kayak nyari-nyari dan tentang film Hari Dijanjikan ini, dan juga sempat juga Kak Vino itu mention kalau karakter ini agak mungkin nggak terlalu relate, tapi ada sedikit relate-nya ke kehidupannya Kak Vino. Mungkin relate-nya itu kalau bisa aku tarik benangnya juga itu adalah ketika Kak Vino sendiri adalah kepala keluarga. Gitu. Iya. Nah, bener. seberapa relate karakter Puji ini kepada Kak Vino? Sebenarnya relate banget adalah Puji ini punya satu anak perempuan, gue juga gitu. Nah, tapi yang menariknya adalah semua orang tuh mengalami situasi pandemi yang bahkan dalam 1 tahun lo nggak bisa kerja. Kalau gue sebagai pekerja film dalam 1 tahun tuh benar-benar gak ada syuting. Maksudnya bisa dibayangkan gitu. Nah, sementara Puji ini kerja di pabrik dan dia dirumahkan gitu ya. Nah, sementara gue nggak bisa dirumahkan karena memang gue di rumah. Iya. Di rumah. Kalau di rumah kita nggak kerja ya, Vin. Nggak ada pemecatan, nggak ada PHK, nggak ada layoff, tapi memang benar nggak ada syuting. Jadi benar-benar di rumah. Iya. Jadi kepikiran apa ya? Ketakutan dan benar-benar ini itu sama gitu. Yang dialami itu benar-benar sama banget gitu. Dan bahkan gue juga bingung nih, pandemi ini kapan berakhir gitu. Kalau misalnya gue nggak ada syuting, gimana kehidupannya nih? Ekonomi ke depannya nih gimana gitu. Jadi gue sangat tahu banget apa yang dirasakan Puji sih, karena gue juga mengalami itu dan semua orang mengalami itu pada saat awal-awal pandemi itu gitu. Dan kita kan nggak pernah tahu kapan kita bisa bekerja lagi, kapan roda ekonomi ini bisa mulai berjalan lagi gitu. Kita sebenarnya nggak ada yang tahu. I see. Berarti mungkin beda pekerjaan tapi worry-nya sama. Beda pekerjaan, worry-nya sama. Ketakutannya sama semua. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Kak Vino. Sebenarnya sih kalau aku lihat dari trailernya ya, berarti ini nggak tahu ya, ini mungkin syuting ataupun film yang pertama yang aku lihat kalau ini tuh emang dalam masa pandemi gitu. Berarti di situ kan Kak Vino harus pakai masker terus, syuting gitu. Nah, ada juga adegan Kak Vino harus lari-lari nih pas lagi di situ. Gimana ya, susah atau enggak, atau capek apa enggak, atau ini menjadi tantangan Kak Vino sendiri gitu? Sebenarnya yang menjadi pengalaman baru kita semua adalah syuting di era pandemi. Karena di era pandemi ini semuanya serba terbatas gitu. Kru pun sangat terbatas karena nggak boleh banyak kerumunan dalam satu titik gitu kan. Betul. Terus banyak banget lokasi-lokasi yang tidak mendapatkan izin karena prokes gitu. Terus di situasi apapun kita harus pakai masker. Nah, beruntunglah cerita film ini juga situasinya, backgroundnya dalam situasi pandemi. Jadi ketika syuting dan gak syuting pun tetap pakai masker gitu. Pakai masker. Walaupun ada kayak beberapa poin gitu yang menyangkut dramatisasi. Oke deh, di poin ini kita nggak pakai masker karena anggap aja kita udah sama-sama tahu, sama-sama dekat, sama-sama udah cek misalnya. Karena drama sulit banget dibangun ketika kita cuman pakai mata gitu kan. Betul. Gitu. Jadi ada beberapa yang kita korbanin untuk membuka masker ini karena karena untuk komunikasi dengan penonton gitu. Karena kan ini bukan di layar lebar ya. Kalau di layar lebar nggak masalah tuh, mata kita bisa segede-gede pintu gitu di layar lebar. Tapi kalau kita pindahin di platform yang lebih kecil, otomatis penonton butuh ekspresi yang lebih besar gitu. Betul. Jadi ada beberapa yang si Mas Fajar udah mendesain bahwa di part ini
lo pakai masker di part ini, lo nggak pakai masker gitu. Kayak misalnya di rumah, gitu. di rumah gitu dengan keluarganya dia nggak pakai masker karena memang kita udah sama-sama tahu tinggal seatap gitu, udah sama-sama tahu kesehatannya, riwayat kesehatannya gitu. Tapi di luar ketika dia bertemu orang baru atau apa, dia pakai masker gitu. Nah, hal ini yang memang benar-benar harus kita sesuaiin karena banyak banget adegan-adegan drama yang pakai masker yang susah gitu relate apa namanya komunikasinya susah gitu, apalagi ada susah ya, iya ada adegan harus lari pakai masker, pakai masker. di satu titik ngap gitu kan, ngap juga ini. iya, terus gue bilang sama Fajar, Jar tapi gue ngap nih, nggak apa-apa karena memang apa namanya naturalnya orang ketika lo dalam situasi yang udah panik pakai masker lo pasti akan buka gitu karena lo butuh oksigen gitu, apalagi lo di saat lo lagi panik lari gitu dan semuanya jadi berasa real sih, jadi berasa real gitu. Bahkan kita juga ada ngomongin soal masker, kita juga punya satu subplot di sini yang membahas tentang masker gitu yang gue nggak bisa bocorin di sini karena takutnya spoiler. Bagi sebagian orang masker tuh jadi hal yang kebutuhan utama gitu, tapi buat sebagian orang bisa jadi hal yang acuh gitu, tapi di sebagian orang lagi bisa jadi bisnis gitu kan. Ini coba kita ungkap di film ini gitu, tapi nggak bisa kita ceritain sih. Jangan gitu. Spoiler takutnya. Iya. Nanti nggak nonton lagi. Menarik. Itu sih tadi Kak Vino cerita sih, berarti kalau untuk ada apa ya keterbatasan untuk berakting dan juga menyampaikan apa ya yang dimaksud gitu, message-nya pada audiens gitu. Berarti ada keterbatasan juga. Dan kita juga sama kru juga cukup ketat ya misalnya gini, karena di lokasi syuting memang mereka semua sudah di-swab gitu. Tapi kadang-kadang masih ada juga suka yang bandel, yang lepas masker dengan alasannya dia nggak biasa pakai masker. Ya memang semua orang nggak ada yang biasa, kecuali memang pekerjaannya sebelumnya memang menggunakan masker gitu. Tapi risiko pemain di dalam set syuting itu tuh tinggi banget karena cuma pemain doang yang nggak bisa pakai masker di tertentu gitu kan. Semua kru itu kan apa namanya kita butuh banget pertolongan dari semua kru bahwa lo semua harus pakai masker, tolong banget, karena kalau misalnya lo nggak pakai masker, gue yang ngejagain siapa nih? Karena kita nggak bisa pakai masker gitu. Yang lain harus tetap pakai masker. Jadi semua yang berhubungan dengan cast harus pakai masker nih. Jadi kalau misalnya dia nggak pakai masker, lo pakai masker dulu baru ngomong sama gue. Gitu. Baru ngomong, oke. Terus kayak alat-alat makan, alat-alat minum itu semuanya harus kita pastikan steril dulu, semprot atau apa gitu. Karena gimana? Risiko seorang aktor di lokasi syuting tuh tinggi banget gitu. Dan ketika amit-amit gitu, si aktornya ini karena nggak bisa terus-terusan pakai masker karena adegan dan dia kena, nanti yang rugi juga produksinya semuanya kan. Gitu, karena nggak bisa aktornya nggak bisa syuting karena sakit gitu. Yang rugi tuh semuanya. Kalau misalnya kru, ya kita nggak berharap dia kena sakit atau enggak, tapi pasti kan ada apa namanya cadangannya itu pasti ada gitu karena dia di balik layar. Kalau di depan layar ini yang risikonya tinggi banget gitu. Oke. Sip. Wah, Kak Vino banyak banget nih informasi yang kita dapetin nih. Tadi, thank you banget Kak Vino. Nah, cukup aja kali ya untuk dari Kak Vino. Sekarang kita lanjut ke Kak Agla nih. Untuk pertanyaan mungkin sama kurang lebih karena kan aku mau nanya tentang karakternya juga nih. Berarti di sini karakternya Kak Agla tuh Bu Marni, benar? Betul, Bu Marni. Bu Marni, berarti Bu Marni ini adalah istri dari Kak Puji. Dari Pak Puji. Dari Pak Puji ini nih. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak sih detailnya tentang Bu Marni? Bu Marni ini ibu rumah tangga, dia nggak berpenghasilan, ya ngurus rumah, ngurus anak gitu. Terus keluarga Pak Puji dan Bu Marni ini benar-benar keluarga yang baik-baik gitu, jujur, sabar, tidak terbiasa berhutang gitu loh. Dan walaupun dia kesulitan, maksudnya secara keadaan ekonomi juga sulit, itu masih suka membantu teman gitu. Jadi tadi yang tempat Vino bilang juga gitu, kayak dia sempat meminjamkan duit gitu ke temennya, tapi ketika ditagih
apa namanya, temennya malah ya nanti dia ditonton, tapi pokoknya Nanti hati-hati dengan spoiler. intinya keluarga yang walaupun kesulitan secara ekonomi tapi tetap membantu teman Tetap gitu. membantu. Terus kalau untuk Ibu Marni sendiri, karena dia banyak spend waktu di rumah sama Ika anaknya, jadi dekat sama anaknya, terus banyak apa ya, banyak ngasih apa sih, ngasih pasukan. Adalah dialog di trailer tuh terakhir yang Ibu Marni bilang kayak, Ika, ayah pasti akan kerjain, akan mengupayakan untuk mendapatkan apa yang Ika mau. Tapi kalau misalnya belum dapat hari ini, itu tandanya belum rezeki kita, gitu-gitu. Maksudnya, betul. ya ibu yang benar-benar ngajarin anaknya banget gitu. Oke, I see. Nah, tadi sama juga sih pertanyaan juga Kak Vino. Apakah ada ini nggak sih Kak, relate nggak sih dari karakter Bu Marni ini dengan Kak Agra sendiri? Ada yang bikin relate nggak? Relate banget sih, maksudnya ya tadi relate banget bahkan. yang Vino bilang ya, semua mengalami dampak pandemi. Awal pandemi juga aku nggak kerja gitu, terus ya punya kekhawatiran yang seperti Vino bilang tadi gitu, terus tapi gimana pun caranya kita tetap harus bisa kuat dan bisa optimis gitu loh. Dan apa ya, kan di sini bisa dilihat Ibu Marni itu walaupun dia punya kekhawatiran, dia tetap support suaminya, tetap bisa menenangkan istrinya. Ya kurang lebih itu juga yang aku alami gitu. Oke. I see. Nah, tadi sempat ini sih Kak. Tadi Kak Aga juga sempat bilang kalau mungkin bukan beban ya, tapi mungkin ini suatu tantangan untuk bisa bisa berperan, bisa apa ya? Beradu peran. Dengan Kak Vino dan juga langsung disutradari oleh Mas Fajar Bustami. Sorry Mas Fajar. Nah, gimana nih perasaannya ketika bisa berakting dengan Kak Vino dan juga langsung didirect oleh Mas Fajar? Oh ya, pasti senang banget. Senang, dan maksudnya senang untuk mendapatkan kesempatan ini. Terus senang juga karena despite of their big names, Vino ngedengerin jadi malu. Maksudnya aku tuh nonton film-filmnya Vino tuh udah dari zaman aku masih nggak tahu SMA kali. Masa? Gitu kan. Akhirnya bisa. Itu kan pasti senang banget. Dan aku senangnya juga karena ketika kita proses reading sebelum syuting, aku melihat Mas Fajar dan juga Vino itu sangat terbuka untuk diskusi. Benar-benar kita diajak diskusi bareng gitu. Kayak apa ya? Maksudnya aku merasa pendapat aku juga didengarkan gitu, dan enak ketika kita mau membawakan sesuatu tuh diskusi dulu kok, jadi lebih enak feel-nya gitu sih. Oh gitu, berarti chemistry-nya udah dapat. Berarti emang untuk mendapat chemistry sendiri, Kak Agra sendiri tidak ada masalah itu ya ketika sebelum. Alhamdulillah sih nggak ada masalah yang begitu berarti untuk film ini gitu, karena semua orang mau bekerja sama, itu sih yang paling penting. Mau bekerja sama, oke. Karena kan ya kita semua tahu ya, maksudnya adu peran itu kita nggak bisa bagus sendiri, kita harus bisa tektokan sama lawan main. Ketika kita mau bagus sendiri, terus kita nggak mau membuka diri sama lawan main kita, hasilnya juga nggak akan bagus gitu. Jadi thank you Vino, thank you Aga. Thank you juga. Thank you Kincir. Oke lah. Nah, thank you Kak Aga, tadi udah kita ngobrol sedikit. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir di sesi kita live IG untuk hari ini. Kita udah 45 menit. Thank you banget. Wow, tadi seru banget ngobrol. Nggak kerasa. Mungkin ini bakal menjadi pertanyaan terakhir untuk teman-teman nih yang belum tahu nih, gimana caranya untuk bisa menonton film Hari yang Dijanjikan ini, dan boleh kasih satu alasan singkat aja gitu, alasan untuk nonton Hari yang Dijanjikan ini besok. Gitu. Mungkin boleh Kak Vino atau Kak Agla? Gitu. Oke, kalau dari aku sebenarnya simple aja, langsung aja download, klik film, murah banget.
apa namanya, filmnya juga banyak banget bagus-bagus. Iya. Nah, di situ ada hari yang dijanjikan harus langsung nonton, dan itu mulai besok tanggal 12 Mei 2021 gitu. Dan ketika lo nonton film ini, mungkin lo akan jadi tambah sayang sama keluarga lo akan tambah sayang sama kesehatan lo, dan yang paling penting lo sayang sama orang-orang sekitar lo dengan tetap apa namanya, memakai prokes yang bagus, yang sesuai gitu. Nggak jadi orang yang egois lagi lah. Ya, jadi orang lagi gitu. Terbuka matanya lah ya. Ya. Ya, oke. Untuk Kak Agla mungkin ada alasan singkat satu aja mungkin. Harus nonton film ini karena ini film nggak banyak menurut aku ya nggak banyak film Benar, yang banyak. mengangkat cerita soal pandemi gitu. Betul. Jadi ini harus ditonton, dan karena ini ya seperti yang aku bilang tadi, semua orang mengalami pandemi, jadi pasti ini semua yang bisa kamu relate ke kehidupan kamu gitu. Terus jangan lupa nonton di Klik Film. Klik Film tuh punya aplikasi dan juga bisa ditonton di website, dan harganya murah banget, 10.000 itu kamu bisa nonton 10.000. film selama 7 hari. Jadi setelah nonton hari yang dijanjikan, kamu mau nonton film-film yang lainnya bisa, jadi Yang nggak lain akan masih rugi. bisa, ya. Apalagi selama nanti kan ini libur lebaran nih panjang, 4 hari ya, karena sampai minggu kan, jadi kalau nggak ada Iya, betul. kerjaan, nggak bisa ke rumah saudara, nggak bisa mudik, ya udah nonton aja ini. Ya udah, nonton aja. Siap. Terima kasih juga buat teman-teman nih yang udah ikutan gabung di sini. Oh iya, yang Bener, mau beli banyak bareng. Ya nggak bisa dibalasin satu-satu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. I see. Oke. Itu aja mungkin untuk sesi kita hari ini. Terima kasih untuk Kak Vino dan Kak Agla Sama-sama. Thank you so Thank you for much. having Terima kasih us. Kincir.com. waktunya. Terima kasih banyak. Dan juga mungkin dari Kincir.com mau mengucapkan pertama juga mohon maaf lahir dan batin. Dan juga Iya, yang sama-sama. kedua congratulations dari sekarang aja kan. Congratulations atas film. Thank you. Yang Terima besok saya. kasih. Pokoknya kalau Oke. yang udah nonton, tolong sebarkan di sosial media Sosial kalian media. Iya. tentang film ini. Kalau misalnya ada yang suka, disebarkan berita baiknya. Kalau yang nggak suka, nonton lagi sampai suka. Nonton lagi. Pokoknya harus nonton terus lah ya. Nonton terus. Ya. Oke lah. Oke, thank you banget. Itu aja untuk sesi kita hari ini, dan mungkin sampai bertemu di sesi-sesi film berikutnya. Amin. Dan Amin. stay safe untuk Kak Agla dan Kak Vino. Iya, Salam sama-sama, untuk stay keluarga. safe juga. Thank you. Alright, goodbye. Thank you. Teman-teman yang udah join.